Situasi yang sulit sedang kita alami. Pandemi COVID-19 tiada berujung. Tetapi kiranya tidak melunturkan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Beribadah bersama keluarga dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Karena sesungguhnya betapa menyenangkan ketika kita datang menghadap Tuhan untuk beribadah dan untuk membesarkan nama Tuhan. Betapa menyenangkan ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam nama Tuhan untuk mendengarkan perintah dan petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Marilah kita sujud menyembah-Nya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 1, bait 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta. Ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu, karena kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ku merindukan datang mendekat.
Saatnya kita masuki pembacaan firman Tuhan dan pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita siapkan kitab Imamat 18 ayat 6 sampai dengan 30. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kitab Imamat 18 ayat 6 sampai dengan 30. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca, mendengarkan, bahkan ingin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, dan terlebih hamba-Mu ini yang memberitakan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Imamat 18 ayat 6 sampai 30. Imamat 18 ayat 6 sampai 30. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya. Karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu, yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudaramu perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis,
dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu, apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskannya dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, patutlah kami atau kita semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Di mana pada malam hari ini, walaupun dalam keadaan keterbatasan akibat pandemi COVID-19, kita masih dimungkinkan, bahkan kami semuanya, presbiter, majelis, dan gereja tetap menyuarakan bagaimana pelayanan ibadah keluarga boleh berlangsung. Walaupun ibadah ini berlangsung secara virtual. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita membaca firman Tuhan, kita dapat melakukan pendalaman firman Tuhan ini dengan berbagai sudut pandang. Namun dengan demikian, Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul daripada Sabda Bina Umat yang ditetapkan untuk ibadah keluarga pada malam hari ini adalah menguatkan tatanan keluarga. Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara terkasih untuk memahami firman Tuhan ini dari perspektif kekinian dalam arti di era-era saat ini. Saya memulai untuk memahami perikop daripada pembacaan yang terambil dari Kitab Imamat 18 ayat 6-30 ini dengan satu cerita bahwasanya sepasang kekasih, seorang laki-laki dan perempuan sebelum memasuki hidup dalam perkawinan kudus, tentunya memiliki satu sejarah atau perjalanan yang tersendiri. Satu dengan yang lainnya bervariasi ataupun berbeda. Namun pada dasarnya ketika kita memutuskan untuk melakukan pengenalan atau dalam bahasa gaulnya sekarang pacaran ataupun lebih serius lagi itu adalah bertunangan, adalah satu kesempatan bagaimana kita mengenal pasangan kita. Tapi tidak sampai di situ. Ternyata dalam sisi pengenalan itu bukan saja kekasih kita yang kita kenal. Kita cari tahu karakternya, kita cari tahu bagaimana kehidupannya. Namun juga kita juga harus mengenal anggota keluarganya. Ayahnya bagaimana? Ibunya bagaimana? Apakah mempunyai keluarga? Kakak perempuan, kakak laki-laki, adik perempuan, adik laki-laki, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, dengan kata lain, selama kita melakukan pendekatan atau berpacaran, tentu kita mengumpulkan satu bentuk data bagaimana
Nantinya kita yakini bahwa pasangan kita adalah pasangan yang serasi, pasangan yang harmonis. Nah, ketika sudah semuanya selesai dan kedua satu pasangan ini, laki-laki dan perempuan ini meyakini untuk masuk dalam satu bentuk perkawinan, maka akan lebih dekat lagi akan pengenalan bahkan tanggung jawab dalam melakukan hidup dalam perkawinan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam dikasih Tuhan, seseorang menikah bukan berarti dia hanya mengasihi istri atau suaminya. Seorang berkomitmen atau menyatakan janjinya dalam pernikahan, itu berarti dia berkomitmen juga untuk bersosialisasi, berkomunikasi, sehingga didapatkan satu bentuk komunikasi yang lebih besar lagi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mertua, bagaimana kita melakukan komunikasi dengan kakak ipar, atau keponakan, atau kerabat-kerabat lain. Nah, dengan demikian, satu bentuk perkawinan ternyata mempunyai persekutuan yang lebih besar. Dan Tuhan menginginkan itu. Bahwa satu bentuk keluarga yang ditetapkan dalam perkawinan akan memiliki satu bentuk persekutuan yang lebih besar. Dan perlu ditata dengan sebaik-baiknya. Dan pada malam hari ini, kitab Imamat mengajarkan pada kita bagaimana bangsa Israel diingatkan melalui Nabi Musa. Di mana Nabi Musa mendapatkan firman Tuhan bahwasanya bangsa Israel harus mematuhi aturan-aturan atau tatanan berkeluarga yang kudus yang ditetapkan oleh Tuhan. Kitab Imamat adalah kitab di mana Musa yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menuntun, mengiringi, menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada akhirnya kita bisa tahu perikop atau pembacaan firman Tuhan kitab Imamat yang baru saja kita baca jelas-jelas mengisyaratkan bahwasanya Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwasanya untuk tidak menuruti kebiasaan bangsa Mesir dan Kanaan. Bapak Ibu sekalian terkasih, apa yang menjadi sebab mengapa Tuhan memberitakan firman Tuhan ini kepada Musa dan diteruskan kepada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel? Karena Tuhan ingin bangsa Israel di dalam perjalanan ini kokoh, kuat, tetap bersatu di dalam keluarga, bahkan menghormati kerabat-kerabat di dalam keluarga tersebut. Dengan kata lain, perikop ini menggambarkan satu bentuk bagaimana menindaklanjuti bentuk perkawinan kudus itu harus diterjemahkan menghormati orang tua, menghormati kakak ipar, menghormati kakak perempuan, menghormati kakak laki-laki, dan sebagainya dalam keanggotaan kerabat keluarga. Bapak Ibu sekalian, apa yang dinyatakan Tuhan melalui Nabi Musa adalah bentuk peringatan agar supaya perkawinan dalam satu keluarga adalah satu bentuk perkawinan yang kudus, tidak bercelah, bahkan tidak boleh dinajiskan dengan satu perbuatan yang keji, yaitu perbuatan susila. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sadari apabila di dalam perjanjian lama pun pada saat ini yang kita baca dalam Imamat adalah satu perbuatan-perbuatan yang keji dalam hal asusila, maka kita tidak bisa menutup mata bahwasanya di era sekarang pun perbuatan-perbuatan asusila, perbuatan-perbuatan yang keji tidak senonoh itu pun masih terjadi dalam lingkup keluarga. Kita bisa tahu dan kita bisa dengar, bahkan dilihat di media online, media massa, televisi, memberitakan bahwa kejadian seorang ayah mensetubui
atau memperkosa anak kandungnya. Satu sisi ada seorang anak bisa melakukan perkawinan dengan ibu tirinya, atau bisa melakukan persetubuhan dengan kakak kandung, kakak ipar, dan sebagainya. Dan di dalam kitab Imamat juga menjelaskan, ada kekejian yang luar biasa, bagaimana hubungan seksual itu dilakukan sesama jenis. Yang kita tahu saat ini bisa disebut LGBT. Bahkan lebih jelas lagi, perbuatan-perbuatan seksual bisa dilakukan oleh binatang-binatang yang ada. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau hari ini kita masih mendapati di dalam berita, didapati dalam media online, didapati dalam media televisi, perbuatan-perbuatan itu masih boleh terjadi. Dan itu menjadi satu catatan bagi kita, bahwa Alkitab tetap relevan terhadap setiap kondisi dan keadaan. Di mana perbuatan-perbuatan bangsa Mesir, Kanaan, dalam hal asusila, itu masih terjadi di saat sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menindaklanjuti bagaimana perikop ini bisa kita perkuat, kita bisa capai tujuannya, ada dua hal yang harus kita cermati, kita lalui dengan perspektif firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru. Dua langkah yang harus kita tempuh pada saat ini apabila menghadapi satu kondisi yang diceritakan dalam kitab Imamat, yaitu bagaimana kita menghindari perbuatan-perbuatan yang najis, perbuatan-perbuatan kedagingan, mengandalkan hawa nafsu dalam bentuk seksualitas atau pornografi. Yang pertama, kita bisa belajar dari 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Bapak Ibu sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas-jelas ketika kita masuk dalam pergaulan yang buruk, maka firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, itu berarti kita masuk dalam kesesatan. Kesesatan dalam berpikir, kesesatan dalam perilaku, kesesatan dalam hal memahami tindak lanjut daripada kehidupan manusia. Jika kita memberikan peluang diri kita masuk dalam pergaulan yang buruk, maka tidak menutup kemungkinan kebiasaan-kebiasaan baik yang ditanamkan orang tua, yang diajarkan melalui firman Tuhan di dalam ibadah-ibadah bergereja bersekutuan bisa terkikis, bahkan bisa rusak. Karena itu, kami yakini dan percaya ketika pergaulan buruk itu terus kita pelihara, terus kita diamkan di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami satu bentuk kesesatan, di mana kesesatan itu akan merusak kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik apa yang dimaksud? Kebiasaan baik bagaimana kita memperlakukan kerabat kita, keluarga kita, orang tua kita, sepupu kita, kakak ipar, dalam hal memperlakukan kekudusan adalah kebiasaan baik yang diinginkan Tuhan. Bagaimana kita berkata-kata, kita berlaku yang sopan, yang tidak najis, kudus, suci, sehingga tatanan berkeluarga
dapat terjaga dengan baik. Dan yang kedua, perspektif yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Sepertinya kedua ayat ini antara 1 Korintus dan Filipi ini saling menguatkan. Dan itu juga akan memberikan satu bentuk penguatan bagi kita, bagaimana kita menata keluarga kita. Apabila kita masuk dalam cara berpikir yang buruk, apabila kita mulai berbicara yang tidak suci, apabila kita mulai berkata-kata yang tidak manis dan tidak sedap didengar, kita meniadakan kebajikan dan patut dipuji, maka lambat demi lambat kita juga terkikis. Kebiasaan-kebiasaan baik itu pun akan perlahan-lahan hancur. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpikir negatif, bisa jadi apa yang kita pikirkan negatif itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi akan lebih baik kita berpikir secara positif. Berpikir yang mulia. Melakukan yang suci. Berkata-kata yang manis dan sedap didengar, dan melakukan kebajikan dan patut dipuji adalah satu bentuk solusi bagaimana membentengi diri kita terhadap pergaulan-pergaulan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dengan penjelasan firman Tuhan tadi, Tuhan inginkan bangsa Israel menuju tanah perjanjian dengan kekuatan yang penuh. Kekuatan yang dibangun dari keluarga per keluarga setiap anak bangsa Israel. Begitu juga bagi kita. Ketika kita masuki dalam perjalanan hidup berkeluarga, Tuhan sudah memberikan tatanan di dalam firman Tuhannya. Hindari, jauhkan pikiran-pikiran yang jahat. Jauhkan perkataan-perkataan yang tidak suci. Jauhkan perilaku-perilaku yang tidak sedap, tidak patut dipuji, dan jauh dari kebajikan. Maka kita akan mempunyai tatanan keluarga yang kokoh. Untuk itu, menguatkan tatanan keluarga adalah tujuan daripada ibadah pada malam hari ini. Kita masuk dalam situasi yang tidak menguntungkan, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di masa pandemi COVID-19, stay at home, belajar di rumah, bekerja di rumah, berdoa, beribadah di rumah, adalah satu bentuk kesempatan yang betul-betul positif. Jika kita melihat semuanya ini, memanfaatkan waktu kebersamaan kita dengan keluarga dengan baik, mari kita tata keharmonisan, kesucian, manis didengar, bentuk-bentuk kebajikan, dan perbuatan-perbuatan yang patut dipuji. Mari kita tata ulang. Kita kuatkan lagi dengan berlandaskan firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel, agar keluarga-keluarga bangsa Israel
adalah keluarga-keluarga yang dihantar menuju tanah perjanjian dengan kekuatan-kekuatan yang penuh, mulai dari keluarga. Begitu juga kita semuanya. Ketika kita dipersatukan dalam keluarga, di dalam ikatan perkawinan yang kudus, itulah ketetapan Tuhan. Bagaimana kita masuk dalam keluarga dan persekutuan yang lebih besar. Tuhan inginkan perkawinan kita jaga kekudusannya. Bagaimana tatanan hidup berumah tangga atau berkeluarga boleh harmonis dan mendatangkan berkat dan damai sejahtera. Dan biarlah keluarga-keluarga yang diberkati itu juga memberitakan kebenaran, bahkan memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup berkeluarga. Bapak Ibu sekalian, itulah gambaran-gambaran firman Tuhan yang pada malam hari ini kita saksikan, kita dengarkan, kita telaah. Bahwa Tuhan baik terhadap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan begitu melindungi, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya untuk bagaimana keluarga itu kokoh. Tatanan keluarga itu betul-betul dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan andalkanlah Tuhan dalam hidup berkeluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita, keluarga kita, dan biarlah damai sejahtera Tuhan tetap berada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya. Kiranya hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Tiba saatnya kita memasuki doa syafaat. Mari kita yakini doa-doa yang kita panjatkan. Tuhan berkenan mendengar, Tuhan berkenan menjawab. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu setia di dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu melindungi kami. Tuhan yang selalu memberikan pencerahan. Tuhan yang selalu memberikan tuntunan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan boleh menguatkan kehidupan kami sebagai keluarga demi keluarga. Tuhan menguatkan melalui firman-Mu untuk tatanan kami berkeluarga. Sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai keluarga untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan, dan iman yang teguh untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, untuk tidak melakukan hal-hal yang menuruti hawa nafsu, menuruti kedagingan kami. Banyak godaan ya Tuhan, banyak celah-celah iblis untuk menggoda kami, untuk meruntuhkan tatanan keluarga kami. Kami mohon ya Tuhan, melalui ibadah pada malam hari ini kami boleh diingatkan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pada kami penyertaan untuk tetap di jalan Tuhan, untuk tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, terus hidup dalam kehidupan keluarga yang kudus, dan mempertahankan kehidupan perkawinan yang kudus yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga memberitakan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami. Dan menjadi satu bentuk contoh dan teladan bagaimana kami dapat melakukan yang terbaik di dalam keluarga kami. Segala sesuatu yang penuh dengan kebajikan dan patut dipuji, segala dan semuanya yang sedap didengar, semuanya yang suci, dan semuanya yang baik, yang asalnya dari Tuhan, biarlah kami pikirkan itu, dan kami juga lakukan itu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat di dalam firman-Mu ini. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu ada di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami bersyafaat untuk berdoa. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, yang saat ini masih berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Banyak yang sudah kami korbankan sebagai anak bangsa, bernegara. Secara tidak langsung dengan pandemi ini, ada perubahan kehidupan sosial. Ada perubahan di dalam kami melakukan kehidupan. Dan di dalamnya kami tetap waspada dan menjaga diri untuk kami tidak dapat atau kami terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Berkati setiap aparat negara, gugus tugas negara, bahkan terlebih presiden, wakil presiden, dan segenap menteri dalam mengelola ketatanan negara ini, dalam menghadapi situasi ini. Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati setiap usaha mereka, dan semangat juang mereka. Terlebih para medis yang ada di dalam tugas dan pelayanannya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita dan keikhlasan
dalam menanggung bahkan melakukan pelayanan itu pada setiap anak bangsa yang menderita atau mendapat perawatan di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang harus ditinggalkan oleh orang-orang terkasih oleh karena penyakit ini. Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan mereka. Kami juga berdoa untuk segenap gerejamu di muka bumi ini, bahkan secara khusus GPIB, baik di tingkat nasional maupun GPIB Hosea. Biarlah Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu, pendeta, hamba-hambamu, majelis yang ada, pengurus-pengurus pelkat. Tuhan berkati. Beri kami semangat, beri kami kekuatan, beri kami hikmat. Walaupun dalam keadaan terbatas, Tuhan memampukan kami untuk tetap menyuarakan firman kebenaran-Mu. Kami yakin dan percaya, firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Dan kami yakini, baik atau tidak baik waktunya, firman Tuhan harus diberitakan. Dan itulah pegangan kami. Di masa-masa sulit seperti ini, kami sangat bersyukur bahwa kami boleh bertemu, boleh menyelenggarakan ibadah keluarga malam hari ini. Walaupun melalui virtual. Bapa di surga, berkati setiap keluarga yang ada, yang mendengarkan dan mengikuti ibadah pada malam hari. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati anak bangsa. Tuhan berkati segenap anak bangsa yang melakukan perjuangannya dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan, terkhusus untuk jemaat GPIB Hosea. Tuhan memberkati perawatan yang ada. Dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah segala sesuatu terjadi, kami boleh mensyukuri dan menerima dengan penuh sukacita. Karena di dalamnya kami yakin dan percaya Tuhan berperkara. Tuhan berperan, Tuhan mengambil alih segala sesuatu, kesulitan, kesukaran, bahkan penderitaan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami, yang hanya kami naikkan dan kami mohonkan kepadamu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan merupakan bukti bahwa dalam kehidupan yang terkadang begitu sakit,
ia tetap setia memelihara kehidupan gerejanya. Kerelaan hati dan kejujuran dalam memberi persembahan kepada junjungan kita, Yesus Kristus, adalah wujud kesetiaan kita dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ketulusan kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan tangan yang terbuka untuk kemuliaan namanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Marilah kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Dan marilah kita pulang untuk mewartakan kabar sukacita ini kepada keluarga kita masing-masing. Kita akan melakukan bersama-sama Tuhan. Dan yakinlah Tuhan penolong kita semuanya. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya saat ini sampai selama-lamanya.